bersikap teduh. Saat teduh, sejenak kita sama-sama menyiapkan hati kita dan pikiran kita. You
Kami saat ini datang padamu Tuhan, membawa segenap hati kami, seluruh kehidupan kami bersama dengan keluarga dan saudara seiman kami Tuhan. Untuk kami bersuka cita di dalam Engkau dan mempersembahkan korban pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Beracalah tengah-tengah kami, ya Roh Kudus, lawatan terus mengurapi dan menjamah setiap hati kami. Berikan sukacita yang baru dan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Sukacita di dalam Tuhan, amin. Berikan salam kanan kiri dengan salam sejahtera. Haleluya. Sapa dengan satu dengan yang lain. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita karena karyanya yang begitu besar, tak terlukiskan oleh apapun kebijakan.
kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan yang terus menolong setiap kehidupan kami, memberikan kekuatan yang baru kepada kami Tuhan, untuk berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, Kau menuntun kami sampai hari ini. Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Tetaplah bersamaku, yang dapat menggantikanku. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu janjimu menopangku, berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku, berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Firman-Mu ya dan amin. Mari sama-sama berdiri. Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu.
jaminan, yaitu keselamatan yang datangnya dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kami bukan sekedar umat beragama yang mengikuti aturan-aturan keagamaan, namun kami mempunyai relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami lebih jauh lagi mengalami persekutuan lebih dalam lagi dengan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan dan hamba-Mu yang dipercaya untuk menyampaikan, pakai sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan untuk kembali, saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua penuh sukacita hari ini. Amin. Karena pada hari ini kita akan bukan sekedar ibadah, tapi kita juga akan merayakan perjamuan kudus, sehingga itu membuat sukacita yang luar biasa, karena kita tahu bahwa segala ketekunan kita, segala jerih lelah kita tidak sia-sia, karena ada jaminan kekal di surga, tidak sia-sia. Amin. Baik saudara, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Hosea pasal 4. Hosea itu perjanjian lama saudara. Ya, pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, sambil mencari, saya tunggu yang mencari. Nah saudara, kenapa selama kita ibadah new normal itu saya berusaha untuk supaya bisa disiarkan secara online, karena mungkin ada teman-teman kita, ya, jemaat Tuhan yang mereka belum bisa beribadah. Kita bersyukur, ya, kita diizinkan beribadah dengan tentu saja protokol kesehatan yang kita taati. Kita semua menjadi umat yang harus taat, mendukung pemerintah supaya doa-doa kita untuk pemerintah itu dengar Tuhan. Maka kita sebagai umat percaya harus mentaati apa yang menjadi program pemerintah. Tentu saja juga buat jemaat Tuhan yang sudah mengurus semua perizinannya, mengurus semua supaya bisa protokol kesehatan dijalankan dengan baik, kami mengucapkan terima kasih. Saudara, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Demikian firman Tuhan. Saudara, sebagai orang tua kita pasti tidak ingin anak kita dilupakan Tuhan. Amin. Semua pasti ingin anak-anaknya itu selalu diingat oleh Tuhan. Bahkan setiap hari kita membawa anak-anak kita supaya Tuhan senantiasa mengingat mereka. Jangan sampai dilepaskan oleh Tuhan. Namun sebenarnya saudara, kita harus masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Itulah kekristenan. Di sini dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak dikatakan umatku binasa karena penyakit, umatku binasa karena bencana. Tidak. Tetapi umatku binasa karena tanpa pengenalan dengan Tuhan. Itulah kekristenan sesungguhnya. Itulah yang dibawa Yesus ke dunia ini. Karena berbicara pengenalan itu bukan sekedar pengetahuan. Dibilang di sinilah umatku binasa. Berbicara umat berarti adalah sesungguhnya orang-orang yang sebenarnya mengetahui tentang Tuhan. Kalau dalam konteks tadi tentu saja orang Israel. Tetapi baik konteks zaman sekarang ini tentu saja itu orang percaya, orang Kristen juga. Jadi berbicara umatku ini berbicara orang Kristen yang tentu saja sudah punya pengetahuan akan Tuhan Yesus Kristus. Tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan Yesus Kristus. Tahu bahwa Allah kita itu Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Hakikatnya 3 tetapi hakikatnya 1. Tapi 3 pribadi. Kita semua tahu. Punya pengetahuan itu. Tetapi saudara,
Firman Tuhan jadi katakan umat itu binasa bukan karena tidak punya pengetahuan, bukan karena tidak punya teologi, tetapi binasa karena tanpa pengenalan akan Allah. Berbicara apa pengenalan akan Allah ini? Kalau berbicara kenal itu berbicara relasi. Saudara, kalau berbicara kenal itu berbicara relasi. Kalau berbicara tahu itu berbicara logika, pengetahuan, otak, rasio. Tahu, punya pengetahuan, tetapi berbicara pengenalan itu berbicara relasi. Kalau kita mengatakan aku kenal si A, berarti kita punya relasi dengan si A. Oh, Bapak itu adalah kenalan saya, berarti punya relasi. Nah, di sini saudara, kekristenan itu sebenarnya berbicara relasi manusia dengan Allah. Berbicara melihat relasi yang dulu terputus. Jadi bukan berbicara tentang aturan-aturan agama, bukan berbicara tentang aturan-aturan liturgi gereja. Maka Yesus tidak pernah membawa liturgi. Kita orang percaya nggak perlu ributkan liturgi mana yang paling baik, liturgi mana yang paling benar. Tapi Yesus memang tidak pernah mengajarkan liturgi tata ibadah kepada umatnya. Tetapi dia datang untuk memulihkan relasi kita dengan Allah. Amin. Jadi dikatakan demikian, umatku binasa karena tidak mempunyai relasi dengan Tuhan. Umat Tuhan, umat Kristen itu binasa karena tidak mempunyai relasi dengan Tuhan. Bukan karena tidak punya pengetahuan tentang teologi, bukan tidak punya pengalaman-pengalaman yang hebat di dalam kekristenan, bukan karena hidupnya susah maka binasa, tetapi binasa karena tidak mempunyai relasi dengan Tuhan. Jadi saudara, tidak cukup kehidupan kita hanya yang penting saya sudah ke gereja, saya ini jadi orang Kristen, sudah ke gereja, bahkan aktif ke gereja. Tidak cukup sampai di situ saja. Belajar firman Tuhan itu penting, tapi tidak cukup sampai di situ saja. Mengkaji, menggali firman Tuhan itu penting, tapi tidak cukup sampai di situ saja. Harus melangkah lebih dalam lagi, yaitu membangun relasi dengan Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan. Bangun relasi dalam setiap kehidupan kita. Maka saudara, bangun kebiasaan doa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai kita berani melangkah melakukan sesuatu tanpa doa. Sekecil apapun, seremeh apapun, segampang apapun aktivitas kita, jangan pernah kita melangkah tanpa doa. Amin. Semuanya kita harus melangkah didasari doa. Dan libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Libatkan Tuhan, sertakan Tuhan. Kalau justru mahan biar Tuhan yang memimpin, yang mengatur, yang mengarahkan. Bukan kita suruh Tuhan mengikuti kita, tapi biar Tuhan yang kita ikuti. Kita serahkan Tuhan, tolong pimpin jalan Tuhan. Sertai aku dan pimpin langkah. Bukan aku yang memimpin jalan-jalan hidupku hari ini Tuhan, tapi Engkau yang memimpin. Kalau kita yang memimpin, kita bisa salah jalan. Yang kita pikir jalan keluar malah bisa menimbulkan masalah. Sering seperti itu kan? Yang kita pikir ini kesempatan, tapi ternyata malah kehancuran. Yang kita pikir keuntungan malah menghasilkan kerugian. Tapi kalau Tuhan yang memimpin, sekalipun dalam pandangan kita itu masalah, mungkin yang merugikan, tetapi kalau Tuhan yang pimpin, pasti yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yakinlah, bangun relasi dengan Tuhan. Karena kekristenan itu berbicara relasi dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar orang Kristen yang agamawi, jangan orang
Kristen yang mementingkan hanya aturan-aturan agama tanpa membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Bukan Tuhan yang menolak pengenalan. Bukan Tuhan yang menolak untuk membangun relasi dengan kita. Bahkan Tuhan duluan yang datang untuk membangun relasi dengan manusia. Ketika Adam berdosa, bukannya Adam yang datang kepada Bapa, kepada Allah, tapi Allah dulu yang mendatangi Adam. Ketika Allah mendatangi Adam, bukan Adam kemudian datang dan membangun relasi dan minta ampun, tetapi Adam malah bersembunyi. Tuhan yang bertanya, Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam? Tuhan tahu. Tetapi karena Tuhan mau membangun relasi, Adam tidak mau datang, maka Tuhan memanggil dia. Tuhan yang datang kepada Adam untuk membangun relasi kembali, namun Adam melarikan diri ini. Kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang datang ke dunia menjadi manusia karena mau membangun relasi yang terbuka. Untuk membangun relasi dengan kita itu sampai firman itu datang ke dunia menjadi manusia. Karena manusia terus melarikan diri, tidak mau datang kepada Tuhan. Maka puncaknya apa yang dilakukan Allah di Taman Eden, mendatangi Adam dan memanggil Adam itu, artinya Allah yang mau membangun relasi dengan manusia itu pada puncaknya dilakukan oleh firman itu sendiri yang datang langsung ke dunia untuk berelasi dengan kita. Bangun relasi. Tapi pertama berdoa, sertakan Tuhan, libatkan Tuhan, biar Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kita, dan kita belajar untuk kehidupan kita penuh dengan puji-pujian. Ya, hidup kita penuh dengan puji-pujian di hadapan Tuhan. Aktivitas apapun, ketika di rumah, ketika bekerja, biarlah puji-pujian terus seperti otomatis mengalir dalam kehidupan kita, sehingga relasi kita dengan Tuhan tidak terputus. Di rumah sedang cuci piring kah, cuci baju kah, sambil memuji Tuhan, masak kah, atau mungkin yang bekerja, mungkin mulutnya tidak berkata-kata, atau mungkin mulutnya sedang dengan melakukan banyak aktivitas. Ya, dalam pekerjaan tangannya juga melakukan banyak aktivitas pekerjaan, tapi hati kita, pikiran kita biar terus dipenuhi dengan puji-pujian pada Tuhan. Kita belajar melatih diri kita. Makanya saya bangun pagi-pagi, anak-anak belum bangun, saya berusaha setel puji-pujian rohani, biar telinganya mereka yang masih tertidur mendengar puji-pujian. Saya ulang-ulang, sekarang ini saya sedang menyetel lagu-lagu berbahasa Ibrani. Diulang-ulang sampai Kenso itu sebagian hafal, ya, lagu-lagu berbahasa Ibrani, supaya di dalam rumah itu ada hadirat ketika ada puji-pujian dinyampaikan. Firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Jadi kalau umatnya memuji Tuhan, bertahta di sana, hadir. Nah, kalau Tuhan hadir, dia tidak pernah hadir sebagai penonton saja, melihat saja apa menjadi keseluruhan kehidupan kita, tapi dia senantiasa turun tangan, campur tangan dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan yang campur tangan, ada nggak masalah yang tidak bisa diselesaikan? Kalau Tuhan yang sudah turun tangan, ada nggak kesulitan yang tidak sanggup Tuhan selesaikan? Tidak ada. Maka bangun persekutuan dengan Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Sebab umat Tuhan akan binasa tanpa relasi dengan Tuhan. Amin. Biar umat di sini, jemaat Tuhan di sini, kita bangun kerohanian kita.
setiap pagi, libatkan Tuhan. Sampai malam hari kita mau tertidur menutup mata juga terus melibatkan Tuhan. Minta penjagaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Haleluya. Amin. Saya undang tugas perjamuan untuk maju ke depan. Langsung saja ya, supaya karena waktunya dibatasi ibadah kita ini, jadi kita cepat saja. Ujian kita tadi apa ya? Dibantu nyanyinya. Jemaat sedang juga berdiri, kita akan merespon firman Tuhan dan mempersiapkan hati kita dengan rasa hormat, jiwa yang menghormati, pikiran yang menghargai akan korban Kristus di kayu salib yang kita peringati dalam perjamuan kudus ini. Janjimu menopangku Tuhan. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan aku cinta. Aku cinta Saudara, mari kita berdoa dengan segenap hati kita, agar kita kudus di hadapannya, dipulihkan oleh firman-Nya, dihapuskan dosa-dosa kita dan pelanggaran kita oleh darah. Kita mohon pengampunan Tuhan, pemurnian dari Tuhan. Akui segala pelanggaran dan dosa-dosa kita, kedua pikiran, perkataan, perbuatan kita, baik yang menyakiti Tuhan, menyakiti sesama kita, atau menyakiti diri kita sendiri. Pulihkan kami Tuhan oleh kuasa darah Yesus Kristus.
agar sebelum kami menerima perjamuan kudus Tuhan, kami mengalami pemulihan, kami mengalami pembaharuan relasi dengan Tuhan yang lebih intim lagi. Terima kasih Bapa. Zaman kuasa memulihkan kami. Dengan penuh kerinduan dan rasa hormat kami mau menerima perjamuan-Mu. Tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan dan darah-Mu yang telah dicurahkan, itu biarlah menumbuhkan iman kami, membawakan pada pengharapan untuk persekutuan dengan Tuhan dan sesama lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sekiranya hamba-hamba-Mu yang bagian dalam pelayanan ini dikuduskan, disucikan, sehingga mereka boleh membawa hadirat Tuhan ketika mereka membawa perjamuan kudus untuk diedarkan pada jemaat. Dan setiap jemaat yang menerima juga menerima lawatan Tuhan secara pribadi, mujizatnya nyata. Kami mohon kiranya kuasa pemurahan turun atas roti dan air anggur yang dikhususkan untuk perjamuan Tuhan, yang dikuduskan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, agar setiap jemaat-Mu yang menerima perjamuan ini mendapatkan lawatan secara pribadi, mujizat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima perjamuan kudus ini. Amin. Silakan duduk dan silakan perjamuan itu diedarkan bagi yang berkenan. Dibuka lebih dahulu. Sambil terus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, hadiratnya biar semakin nyata bangun rasa hormat, rasa cinta kita akan kurban Yesus Kristus dengan segenap hati. Mari saya undang semua itu berdiri, pegang roti di tangan kanan kita dan angkat di atas kepala kita. Kita akan memakan roti lebih dahulu dan anggur, cawan anggur dipegang tangan kita dan dekatkan di dada kita.
Firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Mari saudara, makanlah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pindahkan cawan ke tangan kanan kita dan kita angkat di atas kepala kita. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat perjamuan ini. Kami bersyukur buat korban-Mu yang mengampuni dosa kami. Kami sadar tanpa korban di kayu salib kami akan binasa dalam segala keputusasaan kami, dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Namun kami tahu kami disediakan kekuatan dan kami pun dengan pengharapan karena ada korban Kristus, darah yang mengalir membasuh dosa kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap jemaat-Mu yang telah menerima perjamuan kudus ini, mereka bukan sedang menerima roti dari air anggur, tapi mereka menerima kehadiran Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan mereka masing-masing. Pribadi lepas pribadi jamah oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah diberikan jalan Tuhan, yang sedang dalam usaha mengembangkan memajukan kehidupannya, hidupnya dibuat Tuhan berhasil. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tolong, yang sedang dalam kesedihan Tuhan kuburkan. Karena kami percaya Tuhan Yesus berkuasa melakukan perkara besar dalam setiap kehidupan kami. Dan bila jemaat-Mu semakin hari semakin mengalami perkara besar dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk membangun persekutuan pengenalan akan Engkau, relasi yang intim dengan Tuhan. Biar mulai saat ini kami semakin hari semakin membangun keintiman kami dengan Tuhan. Persekutuan kami dengan Tuhan lebih daripada yang lain. Terima kasih buat firman ini. Kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati. Semua yang percaya katakan amin. Pengumuman yang pertama adalah kita tetap menjaga jarak dengan satu dengan yang lainnya, kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan, dan nanti selesai ibadah tetap ada yang bertugas untuk merapikan kembali peralatan perjamuan, meskipun anggur dikemas dalam kap plastik, tetapi tetap ada yang tetap bertanggung jawab untuk merapikan kembali peralatan perjamuan kudus ini. Kemudian nanti juga ada beberapa yang mungkin membantu untuk kembali merapikan tempat ibadah ini. Kami kemarin sudah membeli untuk ruangan supaya steril tanpa selain disinfektan, itu untuk pribadi, tetapi kami bawa ke sini untuk supaya lebih steril lagi ya Bapak Ibu, karena mengingat orang yang terkena COVID ini semakin hari semakin banyak meningkat, karena banyak orang yang meremehkan, menganggap bahwa nggak apa-apa gitu ya, tetapi ternyata orang tanpa gejala itu terlalu banyak, sudah banyak ya, yang jadi sehingga kita seringkali senggolan dengan yang lainnya tanpa mengontrol bahwa kita tuh harus hati-hati ya satu dengan yang lainnya. Terima kasih buat semua yang bertugas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita berdoa.
Bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya untuk setiap kami, membawa kami untuk mengenal dan hidup di dalam Engkau. Kau yang terus memberikan pengampunan kepada kami, yang menguduskan kami setiap apa yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, segala kesombongan kami, segala keangkuhan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk kami mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam setiap langkah hidup kami, di dalam setiap apapun yang kami kerjakan, di dalam setiap kehidupan bersama dengan keluarga kami. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, diberikan kemampuan, diberikan hikmat, diberikan kesabaran untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan, kami juga terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sampai hari ini belum bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Biarlah Kau terus memberikan penghiburan, sukacita, damai sejahtera untuk mereka terus memberikan kehidupan mereka, untuk mereka terus memiliki penyerahan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa untuk kota dan bangsa kami Tuhan. Kau yang terus memberkati kota dan bangsa kami. Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga pekerjaan Tuhan dimudahkan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kesehatan, kekuatan yang boleh kami terima hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdiri dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini saat kita akan pulang ke tempat kita masing-masing dengan segala aktivitas kita. Sertakan Tuhan dalam kehidupan dan angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Sang Putra yaitu Yesus Kristus, dan pertolongan, penghiburan, perlindungan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus
kiranya menyerupai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.